Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bu Irma. Hari ini kalian akan belajar tentang menulis puisi. Namun sebelum menulis puisi, kalian perlu melihat cuplikan video satu ini. Gugur karya W.S. Rendra. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Tiada kuasa lagi menegak, telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Nah, sudah lihat cuplikan videonya? Tentu kalian pun nanti akan bisa membaca puisi. Namun sebelum membaca, pastikan dulu kalian bisa menulis puisi. Nah, hari ini kalian akan menulis puisi dengan rumus 4-4. Nah, apa saja itu 4-4? 4 citra dan juga 4 gaya. Nah, 4 citra dan 4 gaya ini akan kalian pelajari dalam tayangan video yang satu ini. Baik, sekarang kita lanjutkan, yaitu menulis puisi. Nah, hari ini kita akan belajar menulis puisi. Sebagai penyemangat, Bu Irma sertakan tagline-nya, yaitu puisi ekspresikan jiwamu. Nah, ternyata menulis puisi ada rumusnya loh. Mau tahu rumusnya seperti apa? Ikuti terus perjalanannya. Nah, rumus menulis puisi versi Bu Irma yaitu 4-4. Apa itu 4-4? Yaitu 4 citra dan juga 4 gaya akan menghasilkan puisi yang indah. Nah, kita pertama kali belajar tentang citraan, di mana citraan ini adalah salah satu unsur fisik puisi. Nah, apa sih citraan itu? Citraan merupakan gambaran-gambaran angan yang menimbulkan suasana yang khusus untuk membuat hidup gambaran dalam pikiran dan penginderaan dan juga menarik perhatian. Ini menurut Pradopo. Nah, maka citraan sebenarnya ada banyak. Nah, Bu Irma perkenalkan 4 citraan yang cukup dominan dalam beberapa puisi. Nah, yang pertama yaitu citraan penglihatan. Penglihatan di sini yaitu citraan yang ditimbulkan oleh daya penglihatan manusia. Nah, sebagai contoh, misalnya Bu Irma kutipkan dari puisi Perahu Kertas. Waktu masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Kata yang bercetak tebal itu ketika kita membaca pasti kita juga seakan-akan melihat perahu kertas dan melihat aliran sungainya sangat tenang. Nah, ini akan menimbulkan citraan penglihatan. Selanjutnya, citraan yang kedua adalah citraan pendengaran. Nah, citraan ini adalah berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha memancing bayangan pendengaran guna membangkitkan suasana tertentu dalam puisi. Bu Irma kutipkan dalam puisi Sajak Putih karya Khairil Anwar. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba, meriak muka air kolam jiwa dan dalam dadaku memerdu lagu. Nah, ketika ada kata sepi, kemudian memerdu lagu, itu akan menarik perhatian kita untuk menggunakan indera pendengaran kita, seolah-olah kita mendengar suara-suara yang ada atau yang digambarkan dalam puisi tersebut. Begitu. Kemudian kita masuk ke citraan yang ketiga, yaitu citraan penciuman. Nah, di sini kita ibaratkan penyair itu mencoba mengkonkretkan ide-ide abstraknya dengan cara melukiskan atau menggambarkannya lewat suatu stimulus yang seolah-olah dapat ditangkap oleh indera penciuman. Nah, misalnya Bu Irma kutipkan dari puisinya Abdul Malik yang berjudul Melatiku.
semerbak harummu menyentuh hingga ke kalbu. Di mana aku tertatih untuk menunggu hadirmu. Bagaimana mungkin aku membisu jika wangimu masih meradang dalam rindu. Nah, di sini ada kata semerbak harummu. Mau nggak mau ketika membaca puisi tersebut, pembaca puisi itu akan membayangkan seolah-olah dia mencium wangi bunga, semerbak harum, dan itu akan menimbulkan suatu penciuman yang harum yang bisa digambarkan oleh puisi tersebut. Nah, selanjutnya citraan yang keempat, yaitu citraan gerak. Nah, ini adalah salah satu citraan yang membuat sajak jadi lebih puitis atau hidup karena menggambarkan sesuatu yang seolah-olah dapat bergerak. Nah, di sini contohnya adalah puisi karya Abdul Hadi berjudul Sarangan. Pohon-pohon cemara menyerbu kampung-kampung. Bulan di atasnya menceburkan dirinya ke kolam, membasuh luka-lukanya. Nah, di sini kata yang bercetak tebal, ada kata menyerbu, menceburkan diri, membasuh. Itu seolah-olah ketika membaca puisi itu kita membayangkan ada sesuatu, pepohonan bergerak, kemudian bulan yang menceburkan diri. Nah, kita akan distimulus membayangkan ada benda-benda yang bergerak. Dan itu menjadikan kata itu lebih hidup, puisi itu lebih bermakna. Nah, setelah kita belajar 4 citraan, lanjut ke 4 gaya. Nah, apa saja gaya itu? Nah, kita perlu perkenalkan dulu. Apa sih gaya itu? Nah, gaya di sini berkaitan dengan gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah puisi. Nah, gaya bahasa ini adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang khas, yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Nah, selanjutnya Bu Irma perkenalkan 4 gaya bahasa atau yang biasa kita sebut dengan majas. Yang 4 majas di sini dominan sering dipakai dalam beberapa karya sastra puisi, bahkan jenis karya sastra yang lain. Yang pertama yaitu gaya perumpamaan. Nah, gaya ini membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dan yang sengaja kita anggap sama. Nah, perbandingan ini secara eksplisit kita gunakan dengan ditandai adanya konjungsi seperti serupa, ibarat, bak, sebagai, umpama, laksana, bagai, seolah, dan beberapa konjungsi lain. Nah, contoh barisnya misalnya semangatnya begitu keras bagaikan batu, rambutnya bak mayang yang terurai, matamu bagai bintang kejora. Nah, ini adalah baris-baris puisi yang mengandung gaya perumpamaan, membandingkan sesuatu secara eksplisit menggunakan beberapa konjungsi yang ada. Nah, selanjutnya adalah gaya metafora. Nah, gaya ini semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat. Nah, contohnya, Dewi Malam menunjukkan sinar cerahnya malam ini. Nah, ada frasa Dewi Malam yang berarti rembulan. Kemudian pemuda-pemudi adalah bunga bangsa. Bunga bangsa di sini diartikan sebagai pahlawan. Sang surya pun masih malu-malu menampakkan senyumnya. Nah, sang surya di sini kita maknai sebagai matahari, begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah gaya personifikasi. Nah, gaya bahasa kiasan ini menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Nah, contohnya di sini adalah dedaunan melambai-lambai tertiup angin, panas matahari mulai membakar kulitnya, lampu jalanan mengawasi setiap langkahku, suasana senja membawaku ke lamunan masa laluku. Pepohonan bambu saling berbisik menambah suasana seram malam itu. Nah, Bu Irma jelaskan satu baris yang terakhir, misalnya saling berbisik. Nah, berbisik ini adalah suatu aktivitas manusia ya, yang ternyata di sini penyair mengibaratkan pepohonan pun juga bisa berbisik dengan caranya sendiri, yaitu ketika diterpa angin, pepohonan bambu itu kan bergerak ya, menimbulkan suara-suara yang asyik didengarkan saat malam hari. Nah, itu diibaratkan sebagai mereka saling berbisik begitu. Nah, selanjutnya adalah terakhir gaya hiperbola.
Nah, hiperbola di sini adalah jenis gaya bahasa yang mengandung pernyataan yang berlebih-lebihan, mungkin dalam jumlahnya, ukurannya, atau sifatnya, dengan maksud memberikan suatu penekanan tertentu agar terkesan lebih menarik. Nah, contoh di sini, luasnya samudra akan kuselami demi mencari keberadaan dirimu. Perasaanku teriris-iris oleh sembilu ketika melihat ibuku harus bekerja keras demi sesuap nasi untuk menghidupi kami. Nah, misalnya, dan terakhir jeritan hati ini terdengar hingga langit ketujuh. Nah, di baris terakhir ini misalnya, seseorang tidak mungkin, kalau dibayangkan secara logika ya, tidak mungkin menjerit ya, jeritan hati sampai terdengar langit ketujuh, dan itu sangat tidak masuk akal sendiri, tidak masuk akal. Nah, kita menggunakan gaya hiperbola di dalam puisi untuk memberikan kesan menarik gitu ya. Nah, demikian sudah ada 4 citraan dan 4 gaya yang Bu Irma perkenalkan hari ini. Semoga kalian bisa menggunakan salah satu atau beberapa di antaranya untuk menambah efek estetis dalam puisi kalian. Nah, selanjutnya setelah ini ada beberapa gambar yang mungkin bisa kalian cermati, bisa kalian lihat untuk memberikan inspirasi menulis puisi karya kalian. Nah, selanjutnya silakan menikmati gambar-gambar yang Bu Irma sediakan. Setelah ini kalian bisa langsung berkarya sastraria, menulis puisi, dan selanjutnya membacakan puisi kalian. Nah, tetap semangat dan teruslah berkarya sastra.